yang masih baru dalam majelis ini atau masih baru memulai mengikuti pengajian-pengajian kitab, mungkin istilah solat menghormati waktu ini masih asing. Kajian hadis pada malam hari ini bertujuan untuk menguatkan bahwasanya solat menghormati waktu itu memang ada. Karena di beberapa tempat ketika disampaikan tentang solat menghormati waktu itu banyak yang bertanya, emangnya Ustadz ada dalilnya itu? Solat menghormati waktu ini gambarannya begini, kita mau solat, ini gambaran umumnya, kita mau solat tapi tidak ada air yang dapat digunakan untuk wudhu dan tidak ada tanah yang bisa digunakan untuk tayamum, maka keadaan kita disebut dengan faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu adalah orang yang kehilangan dua alat suci, tidak menemukan air untuk berwudu dan tidak menemukan tanah untuk tayamum. Maka alat bersuci itu disebut dengan air tahur untuk wudu, tanah tahur untuk tayamum. Maka orang yang tidak menemukan dua-dua ini disebut dengan faqidut tahurain. Maka bagaimana solatnya? Maka dia solat, misalnya itu solat zuhur, maka dia solat zuhur, niatnya solat zuhur untuk menghormati waktu. Tapi nanti kalau dia telah menemukan air, dia mengulang solatnya, dia i'adah, mengulang solatnya. Nah, inilah gambaran solat menghormati waktu. Karena kita tidak boleh meninggalkan solat. Karena kalau kita meninggalkan solat, maka berdosalah kita. Kita mau solat, tapi air tak ada, tanah tidak ada. Lalu bagaimana? Maka diperintahkanlah kita solat, namanya solat menghormati waktu, untuk kita bisa terbebas dari dosa meninggalkan solat. Kan ada orang misalnya, nanti kan bisa diqodok. Ini kan solat-solat yang bisa diqodok ini kan nggak boleh sembarangan ini. Kalau dalam hadis kan orang misalnya disuruh mengqodok karena dia lupa atau kena ketiduran, disuruh qodok. Cuma orang banyak salah paham, karena solat ini bisa diqodok, alasan yang tidak dibolehkan pun mengqodok dia. Undangan, payah berhenti, udahlah nanti dikodok aja nanti. Apalagi misalnya perempuan pergi undangan sebelum zuhur berdandan, masuk waktu zuhur belum nyampe juga tempat undangan, kalau sholat duluan habis makeup. Akhirnya ya udahlah sholatnya nanti aja dikodok habis asar. Iya, memang dikodok habis asar, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggalkan sholat tanpa uzur yang dibenarkan, berdosa. Jadi enggak boleh sembarangan kita meninggalkan sholat. Inilah memang ibadah yang memang tidak ada putusnya. Orang misalnya puasa Ramadan wajib, tapi kalau dia sudah uzur ganti dengan fidyah. Orang kaya berzakat, kalau dia miskin tak berzakat. Haji wajib, tapi dia enggak mampu tidak wajib haji. Tapi sholat, sakit kita tak bisa berdiri, sholat duduk, tak bisa duduk, sholat berbaring. Jadi tidak ada kata untuk kita meninggalkan sholat. Maka sholat inilah ibadah yang memang berhentinya, kalau berhentinya lah kita hidup. Kalau berhenti kita hidup, barulah kita berhenti untuk sholat. Makanya orang kalau dia di waktu sehatnya rajin menjaga sholat, maka di waktu sakit pun dia akan tetap sholat. Misalnya ada kita misalnya rajin sholat, subuh kita sholat, zuhur kita sholat, asar kita sholat, maghrib kita sholat, isya kita sholat. Sakit kita, terbaring kita, apalah pertanyaan yang paling sering kita tanya nanti sama keluarga kita? Udah zuhur, nanti dikit-dikit nak, udah asar. Kenapa dia bisa nanya sholat? Karena memang waktu sehat dia rajin sholat. Tapi kalau orang yang ketika sehat dia malas sholat, apalagi sakit. Ada orang ketika sehat malas sholat, kemudian pas sakit kita menjenguknya, kita bilang sama dia, Pak sholat, apa dibilangnya?
Sholat kau bilang ini hidup aja syukur nih katanya. Nah, jadi itulah ibadah sholat, tak ada putusnya. Maka dalam keadaan tidak ada alat bersuci pun kita tetap sholat. Nah, sholatnya itulah disebut dengan sholat menghormati waktu. Dan dia diulang yang ada. Nah, walaupun sudah habis waktunya, maka kita akan ulang. Ketika kita menemukan air atau tanah, kita ulang untuk kita melaksanakan sholat. Baik, yang kita bahas hari ini hadisnya. Untuk menguatkan kajian kita. Oh, ternyata sholat menghormati waktu itu ada. Nah, itulah tujuannya kita mengkaji hadis ini. Supaya kita jangan mengira bahwasanya sholat menghormati waktu itu cuma karangan ulama saja. Nah, itu buat-buatan orang itu ajanya itu. Kadang ada orang tak beradab sama ulama ini. Allah, itu buat-buatannya sajanya itu. Enggak ada dalilnya itu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dibodohkannya. Karena dia enggak tahu, dia menyalahkan orang yang tahu. Nah, itu. Semangat kali Bapak bilang tahu, berarti banyak nampak menghadapi manusia kayak begitu. Baik, kita baca dulu hadisnya. Hadisnya ini riwayat Imam Bukhari dalam bab apabila tidak menemukan air dan turab. Dalil yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sholat menghormati waktu adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Annaha ista'arat min asma'a qiladatan fahalakat. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha fa adrakat humus salatu wa laysa ma'ahum ma'un lu fasaqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayatat tayammum. Bahwa ia pernah, Sayyidah Aisyah itu pernah meminjam kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mencarinya dan mereka menemukannya. Namun waktu sholat tiba sementara mereka tidak memiliki air sehingga mereka pun sholat tanpa wudhu. Nah, berarti pernah satu kondisi ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mau melaksanakan sholat tapi air tak ada, air tidak ada. Nah, tapi mereka sholat, berarti mereka sholat tidak berwudhu. Mereka sholatnya tidak berwudhu. Fa'adrakat humus sholatu wa laysa ma'ahum ma'un. Sudah masuk waktu sholat bagi mereka, tapi tidak ada bersama mereka air untuk berwudhu. Fasallu, mereka pun sholat tanpa wudhu. Fasyakau dzalika ila Rasul, mereka pun mengadukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu tayammum, maka Allah taala turunkanlah ayat tayammum. Berarti kejadian itu ketika belum turun ayat tentang tayammum. Jadi belum turun ayat tentang tayammum. Mungkin begini, di antara kita akan bertanya, Ustadz, itu kan pada saat memang belum ada ayat yang turun tentang tayammum. Coba misalnya ayat tayammum saat itu sudah ada. Pasti sahabat kalau enggak ada air, mereka pasti tayammum. Kenapa bisa dijadikan ini sebagai dalil untuk sholat bagi orang yang kehilangan dua alat suci? Kan begitu. Nah, ini kan pembahasannya adalah sholat orang yang kehilangan dua alat suci. Tak ada air, tak ada tanah untuk tayamum. Dan yang mengatakan ini sebagai dalil untuk sholat bagi orang yang tidak memiliki air dan tanah, bukan saya. Ini yang menyebut namanya ini adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, kitab yang sangat masyhur yang sering kita sebut kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis-hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang menurut Dr. Muhammad Tohan itu 7.275 itu disusun berdasarkan dan bab. Dan nama bab untuk hadis ini adalah bab apabila tidak menemukan air dan tanah untuk tayamum. Jadi Imam Bukhari yang langsung menamakan bab ini, dan ini dijadikan dalil untuk orang yang keadaannya tidak menemukan air dan tayamum. Tapi orang masih bertanya lagi, Ustadz, kan beda ini Ustadz. Kita lihatlah penjelasan. Penjelasannya ini ada di dalam kitab Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab Fathul Bari. Itulah kitab yang mensarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata beliau?
Karena Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab apabila tidak menemukan air dan tanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ka'annal akan penyusun kitab musannif itu menjadikan ketiadaan syariat tayamum saat itu sebanding dengan keadaan tidak menemukan tanah untuk tayamum setelah disyariatkannya tayamum. Hadis ini kan kasusnya tidak menemukan air, bukan tidak menemukan tanah. Tapi kenapa sahabat tidak tayamum? Karena memang belum ada penjelasan tentang ayat tayamum, belum turun ayat tayamum. Maka mereka sholat tanpa wudhu. Maka keadaan sahabat saat itu yang belum menerima pensyariatan tayamum sama dengan orang-orang yang sudah menerima pensyariatan tayamum. Jadi kalau enggak ada tanah, maka tetap sholat. Nah di situ pengambilan dalilnya. Air tak ada. Tanah yang sah untuk digunakan tayamum tidak ada. Karena kan kita dalam mazhab Syafi'i kan bukan bertayamum dari yang di dinding-dinding itu. Kita kan dari tanah. Ada orang kan dalam mazhab yang lain dari dinding, kadang dari kursi di bus itu macam. Nah kita kan tidak. Ada syarat tanahnya. Maka walaupun ayat tayamum sudah turun, maka orang yang tidak menemukan air, maka dia berpindah ke tanah untuk tayamum. Tidak juga menemukan tanah untuk tayamum, maka itulah disebut dengan faqidut tahurin. Makanya hadis inilah yang dijadikan sebagai dalil solat untuk orang, solat menghormati waktu untuk orang yang tidak menemukan air dan tanah. Faka'annahu yaqulu hukmuhum fi adamil mutahhir alladhi huwal ma' khosatan ka hukmina fi adamil mutahhiraini al-ma' wat turab. Maka seakan ia mengatakan hukum atau penilaian mereka tidak menemukan alat bersuci air di dalam hadis itu sama dengan penilaian para ulama mengatakan tidak menemukan kedua-duanya. Maka walaupun sudah ada ayat tayamum bahwasanya bertayamum menggunakan tanah, tapi ternyata tanah yang bersama kita tidak sah digunakan untuk tayamum, maka saat itu kita faqidut tahuren. Kita adalah orang yang kehilangan dua alat suci. Maka walaupun kita tidak wudhu, kita tidak tayamum, kita tetap sholat. Nama sholatnya itulah disebut sholat untuk menghormati waktu. Sholatnya seperti biasa, tapi tujuannya gunanya untuk menghormati waktu. Jangan maksud menghormati waktu, jangan sampai waktu itu berlalu kita nggak sholat. Jangan sampai sholat itu istilahnya ada orang tua kita lewat nggak kita sapa, berarti nggak kita hormati misalnya. Maka waktu sholat datang nggak sholat kita, kan nggak kita hormati waktu itu. Nah, maka walaupun kita syaratnya nggak memenuhi, sholatlah kita untuk menghormati waktu. Dengan ini cocoklah nama ini dengan hadisnya. Nama babnya ketika tidak ada air dan tanah. Hadisnya ketika tidak ada air. Jadi apa ini kolerasinya? Maka dengan penjelasan tadi bisalah atau memang tepatlah para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil orang untuk yang sholat menghormati waktu. Annal haditha laisa fihi annahum faqadut turaba wa innama fihi annahum faqadul ma. Karena di dalam hadis yang tidak disebutkan tidak menemukan tanah, yang disebutkan tidak menemukan air. Lalu kenapa bisa judulnya ini? Itulah kolerasinya adalah karena memang ayat tayamum saat itu belum turun. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengenai sholat menghormati waktu ini semua ulama sepakat? Tidak. Tidak semua ulama sepakat terkait dengan ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat menghormati waktu itu hukumnya adalah wajib dan mengulang sholatnya wajib. Memang ada pendapat kedua. Pendapat kedua itu menyebutkan bahwasanya sholat menghormati waktunya itu hukumnya sunnah, tapi ngulangnya wajib. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, sholat menghormatinya waktu itu wajib, ngulangnya wajib. Yang kedua, sholat menghormati waktunya sunnah, ngulangnya wajib. Tapi mana pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i? Yang pertama, sholat menghormati waktunya wajib
dan mengulangnya juga wajib. Baik, ini untuk wawasan kita ingin melihat bagaimana pendapat para ulama. Kalau tadi itu yang saya sampaikan adalah pendapat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kan ada pendapat lain. Ada pendapat Abu Hanifah, ada pendapat Imam Malik, ada pendapat Imam Ahmad. Nah, ini ingin kita lihat bagaimana para ulama itu berargumen. Satu hadis tetapi cara pandang ulama itu berbeda. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat, salat menghormati waktunya wajib. Kalau wajib berarti ditinggalkan berdosa. Dan ngulangnya juga wajib. Nah, baik. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari melanjutkan, fa fihi dalilun ala wujubis salati li faqidit tahurain. Dalam hadis di atas ada petunjuk dalil akan wajibnya solat bagi orang yang kehilangan dua alat suci, air dan tanah. Wa wajhu aqidina wujuba dzalika walau kanatis salatu hina idzin mamnu'atan la angkara alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begini, mereka para sahabat yang tadi tidak menemukan alat suci, solat dalam keadaan tidak berwudu, mereka meyakini solat itu wajib. Makanya mereka solat walaupun gak wudu. Kalaulah solat dalam keadaan itu tidak berwudu, dalam keadaan itu terlarang, tidak dibolehkan dalam syariat, pasti Rasulullah ketika mendengar itu mengingkarinya. Kan mereka itu kan ngadu sama Rasul. Mereka itu tidak menemukan air sehingga mereka solat tanpa wudu. Dan tidak disebutkan Rasulullah mengingkari perbuatan mereka. Maka disebutkan walau kanatis salatu hina idzin mamnu'atan, kalaulah salat pada saat itu dilarang, la angkara alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingkari perbuatan mereka. Dan Nabi Muhammad tidak mengingkarinya. Maka salat mereka tanpa wudu tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza, maka dengan ini qala Asy-Syafi'i, berkatalah al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi inilah pendapat Imam Syafi'i salatnya itu. Wa Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Ahmad. Wa jumhurul muhaddisin, dan mayoritas ahli hadis. Wa aksaru ashabi Malik, dan mayoritas pengikut mazhab Imam Malik. Mereka sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mayoritas ahli hadis, mayoritas pengikut mazhab Imam Malik, mereka sepakat bahwasanya disyariatkan sholatnya. Di sini ada dua mazhab yang belum disebutkan, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadis dan pengikut dari Imam Ahmad, ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik, mereka sepakat disyariatkannya sholat itu walaupun tidak berwudu. Lakin ikhtalafu fi wujubil i'adah, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah kalau udah sholat kita, air untuk wudu enggak ada, tanah untuk tayamum enggak ada, sholat kita dalam keadaan tidak berwudu dan tak bertayamum, sholat kita ini disyariatkan, mereka sepakat. Tapi mereka berpendapat apakah harus ngulang atau tidak. Tiba nanti misalnya masuk waktu asar, mereka temukan air, diulang enggak sholat yang tadi mereka sholat menghormati waktu itu. Mereka berbeda pendapat. Fal mansus anis Syafi'i, dan yang dinaskan dalam madhab Imam Syafi'i wajib. Wa sahhahahu aksaru ashabihi, dan mayoritas pengikut madhab Syafi'i mensahihkan pendapat ini. Dan mereka berhujjah, berargumentasi bi annahu uzrun nadirun falam yuskit al-i'adah. Kenapa wajib ngulang? Karena uzurnya itu kan jarang. Maka uzur-uzur yang jarang tidak menggugurkan i'adah. Jadi ini contoh begini. Di waktu zuhur kita di satu tempat, air tak ada. Kemudian tanah untuk tayamum yang suci pun tak ada. Enggak ada. Waktu zuhur udah mau habis. Salatlah kita. Inilah namanya solat kita menghormati. Solat seperti biasa, zuhur kita seperti biasa.
tapi tujuannya hanya untuk menghormati waktu. Walaupun kita tak wudhu, kita tak tayamum. Salat kita menghormati waktu. Nah, nanti masuk waktu asar, kita temukan air itu. Wajib enggak kita ngulang salat kita tadi, yang enggak pakai wudhu, enggak pakai tayamum? Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib diulang. I'adah. Salat menghormatinya wajib, ngulangnya wajib. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i, salat menghormati waktunya sunnah, ngulangnya wajib. Tapi yang mansus, yang dikuatkan, yang muktamad adalah wajib dua-duanya. Salat menghormati waktunya wajib, dan salat dan mengulang salatnya juga wajib. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wal masyhuru an Ahmad wa bihi qala al-Muzani, tapi Imam Ahmad bin Hambal, ini juga pendapat Muzani, Wasahnun dan Ibnu Munzir, mereka mengatakan salat yang tadi wajib, salat menghormati waktunya wajib. La tajibu, tapi ngulangnya enggak wajib. Ngulangnya enggak wajib. Apa alasan mereka? Wahtajju bi haditsil bab li'annaha law kanat wajibatan labayyanaha lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat yang mengatakan disyariatkan salat kita walaupun tak berwuduk di situ, walaupun kita tidak bertayamum, tapi tidak wajib kita ngulang kalau udah menemukan air atau tanah. Maka alasan mereka begini, ngulang salatnya itu enggak ada di hadis Nabi, ya kan? Kalau kita baca tadi hadisnya, ngulang salatnya itu kan enggak ada di hadis Nabi. Di hadis yang kita baca tadi, bahwasanya mereka mengadukannya kepada Rasulullah, itu enggak ada. Rasulullah menjelaskan, kalian ulanglah salat kalian tuh, enggak ada. Maka mereka mengatakan, tidak, kalaulah seandainya wajib mengulang salat, pasti Rasulullah sudah jelaskan. Masuk kita ke usul fikih sedikit. Karena la yajuzu ta'khiril bayan an waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Jadi menurut mereka kan seharusnya kalau memang wajiblah memang salatnya itu, maka Rasulullah itu seharusnya menjelaskan kepada mereka untuk ngulang salat. Tapi enggak ada perintah untuk ngulang salat dalam hadis itu. Nah, itu pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat Imam Ahmad ini pun dijawab dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa jawaban dalam mazhab Imam Syafi'i? Tu'uqiba bi annal i'adata la tajibu 'alal faur falam yata'akhkhar al bayanu an waqtil hajah wa 'ala hadza fala budda min dalilin 'ala wujubil i'adah. Nah, kata bantahan dari mazhab Imam Syafi'i bahwasanya mengulang salat yang tadi gini, mengulang salat menghormati waktu tadi itu tidak wajib alal faur, tidak wajib langsung. Misalnya kita tadi zuhur salat menghormati waktu, di asar kita temukan air. Oh, apakah langsung harus di situ juga ngerjakan ngulang salatnya? Enggak wajib. Boleh nanti. Enggak wajib saat itu juga. Makanya dibantah bahwasanya di sini tidak menyalahi kaidah mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Karena ngulangnya itu panjang, maka tidak perlu disampaikan pengulangannya itu di situ. Nah, begitulah cara penistidlalan. Ini penting. Karena begini, sekarang ini banyak sekali orang belajar hadis, tapi mereka tidak belajar bagaimana para ulama menyimpulkan hadis itu. Seakan-akan pendapat ulama berbeda dengan hadis, ngikut ulama atau hadis, kan begitu akhirnya nanti. Kalau bukan ulama yang kita ikuti untuk memahami hadis, siapa lagi? Ketidaktahuan kita cara ulama mengistinbat hukum, itulah yang kita menghukumi para ulama bertentangan dengan hadis. Kayak ini tadi. Tadi kan sudah jelas, memang di hadis itu enggak ada Rasulullah menyuruh ngulang salat. Berarti mazhab Syafi'i mewajibkan ngulang salat, kan berarti bertentangan dengan hadis. Kalau kita enggak tahu bagaimana cara ulama mazhab Syafi'i beristidlal itu, maka kita akan menyalahkan ulama. Padahal kita yang salah. Maka disinilah kita pentingnya belajar bagaimana cara ulama untuk berhujjah, menjadikan hadis itu sebagai dalil. Baik. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah fil masyhur anhuma la yusalli. Ada pendapat tapi pendapat Imam Malik sama pendapat Abu Hanifah
orang yang tidak menemukan air untuk wudhu, maka mereka enggak sholat. Tapi begini, perbedaan antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, orang yang tidak menemukan alat suci, dia tidak sholat. Lakin qala Abu Hanifah wa ashabuhu yajibu alaihi al-qadha wa bihi qala Sauri wal Auza'i. Wa qala Malikun fi ma hakahu anhu al-Madaniyun la yajibu alaihi al-qadha wa hadhihi al-aqwal al-arba'ah hiya al-masyhurah fil mas'alah. Tapi bedanya Imam Malik tidak mewajibkan sholat di situ. Imam Abu Hanifah tak mewajibkan sholat di situ. Tapi Imam Malik juga tidak wajib qadha. Abu Hanifah mewajibkan qadha. Makanya pengikut Imam Malik lebih banyak meninggalkan pendapat Imam Malik di sini. Lebih banyak meninggalkan pendapat Imam Malik. Banyaknya ngikutnya ke Imam Syafi'i. Wajib sholat dan wajib yang ada. Kalau Abu Hanifah karena enggak ada air untuk berwudu, ya udah enggak usah sholat, tapi nanti diqadha. Begitu Abu Hanifah. Jadi banyak pendapat. Jadi ada 4 pendapat sudah. Wa hakan Nawawi fi syarhil muhadzab anil qadimi tustahabbu sholatu wa tajibul i'adah. Wa bihadza tasirul aqwalu khamsatan wallahu a'lam. Datang Imam Nawawi menceritakan dalam kitab Syarah Muhadzab dalam pendapat yang qadim bahwasanya sholatnya itu sunnah tapi ngulangnya wajib. Maka pendapatnya ada 5. Maka di sini pendapat imam yang kuat dalam mazhab kita, sholat menghormati waktunya wajib dan ngulang sholatnya wajib. Tapi ngulangnya itu enggak mesti cepat. Artinya setelah dapat langsung, enggak mesti. Makanya tidak dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nah, ini kaidahnya. Ini kaidah. Berarti kan begini, sholat menghormati waktu. Nas, kalau secara hadis, kapan sholat menghormati waktu? Ketika tidak bisa tidak ada air, tidak ada tanah untuk tayamum. Dan wudhu itu adalah salah satu syarat sah untuk melaksanakan sholat. Maka ini dikembangkan ulama. Berarti kalau memang ada syarat-syarat sholat yang nggak bisa kita penuhi, bisa sholat menghormati waktu. Contoh, gimana kalau kita nggak tahu kiblat? Bagaimana kalau seandainya pakaian kita bernajis? Gimana itu sholatnya? Nggak ada hadis tentang sholat menghormati waktu karena pakaian najis atau karena nggak tahu kiblat. Tapi kenapa ulama mengembangkan sampai-sampai sholat menghormati waktu karena nggak tahu kiblat, sholat menghormati waktu karena pakaian bernajis? Mengambil hadis ini dikiaskan. Oh, berarti kalau tidak terpenuhi syarat untuk melaksanakan sholat, bisa sholat menghormati waktu. Maka kalau kita buka buku-buku fikih, ada beberapa kondisi yang disebutkan ulama kita mau sholat menghormati waktu selain ketiadaan air dan tanah. Nah, ini kita lihat di halaman belakang. Pertama adalah ketika ada najis di pakaian. Ada najis di pakaian. Contoh begini, kita berada di satu daerah, pakaian kita bernajis. Pakaian kita bernajis. Kita mau sholat, kita nggak punya pakaian yang suci untuk ganti. Nggak punya pakaian yang suci untuk ganti. Bagaimana kita mau sholat? Sedangkan syarat sholat itu adalah kita harus suci dari najis, baik di pakaian, di badan, dan di tempat sholat, kan begitu? Ini kan kemungkinan nanti kita bisa terjadi nih. Di satu daerah kita nggak punya pakaian ganti untuk sholat. Lalu bagaimana kita mau sholatnya? Ada di dalam kitab yang lain pernah saya baca, disebutkan begini, orang yang pakaiannya bernajis, pendapat pertama adalah dia sholat dalam keadaan telanjang. Gimana pula kita sholat dalam keadaan telanjang ditengok orang? Kalau dalam hutan, oke lah, ya kan? Atau di dalam ruangan yang nggak ada orang nengok kita, telanjang kita sholat. Tapi pendapat kedua, dia sholat dengan pakaiannya bernajis tapi menghormati waktu. Nanti ketika dia menemukan pakaian bersih, barulah dia ngulang sholatnya itu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Maka apabila di badannya ada najis, ini di badan ya, mohon maaf, ini di badan. Kalau di badannya ada najis yang tidak dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan, berarti tadi itu kasus yang kedua, berarti ada gambaran najis kalau di badan sama di pakaian. Kalau najis ada di pakaian kita, kalau najisnya di pakaian kita, pilihan pertamanya itu adalah membuka pakaian kita sholat telanjang. Pilihan kedua, sholat dengan pakaian kita bernajis, sholat menghormati waktu. Tapi memang yang dikuatkan adalah pendapat yang
telanjang, tapi nggak relevan dengan zaman sekarang kita. Menengok misalnya kita ini nggak bisa. Maka dipakai, kalau saya lebih kepada pendapat yang kedua, sholat menghormati waktu. Bagaimana kalau najisnya itu di badan kita, tepijak kita, entah kotoran apa, kan najis. Nggak ditemukan air lagi untuk yang cukup membersihkan najis itu, misalnya. Maka dia sholat menghormati waktu. Nanti walaupun sudah habis waktunya, dia dapatlah membersihkan badannya, bajunya dari najis, maka dia nanti mengulang sholatnya. Sholat menghormati waktunya tadi wajib, ngulang sholatnya juga wajib. Ini juga ditambahkan hadis umum, wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kalian disuruh untuk diperintahkan untuk melakukan amalan, lakukanlah amalan itu semampu kalian. Karena ada najis di badan kita, ya udah kita sholat dalam keadaan bernajis, tetap sholat wajib. Tapi itu menghormati waktu, nanti wajib diulang. Baik, kedua, tidak mengetahui kiblat. Kita kan harus yakin mana kiblat itu, maka harus dicari. Makanya orang nggak boleh sembarangan mau sholat. Makanya sebelum kita sholat, pastikan dulu mana kiblat. Jangan sembarangan, ini sudah sholat di rumah orang, nggak nanya-nanya. Sebelum kita sholat, pastikan kiblat dulu. Nanya sama orang. Kadang ada orang kadang di satu daerah, oh Ustaz, angin berembus ke sana Ustaz. Nah, berarti sana lah kiblat. Mana ada ilmu? Paling tidak buka kompas kita, ada ijtihad kita, ada usaha kita untuk mencari kiblat. Wa amma istiqbalul qiblati, adapun menghadap kiblat, fa in tahayyara wa shalla bi ghairi ijtihadin li hurmatil waqti lazimahul i'adah. Kalaulah dia bingung mana kiblat ini, maka dia sholat tanpa ada usaha untuk mencari kiblat. Sholatnya itu adalah untuk menghormati, bingung dia, sendiri dia di hutan, nggak tahu dia mana kiblat, bingung. Maka dia sholatlah dia menghormati waktu. Wajiblah i'adah. Wajib baginya i'adah. Kenapa? Karena memang dia tidak memenuhi syarat sah sholat menghadap kiblat. Yang ketiga, di perjalanan. Qala ashabuna walau hadarat as-salatul maktubah wa hum sairuna. Kalaulah sudah masuk waktu sholat fardu dan mereka sedang melakukan perjalanan, wa khafa law nazala liyusalliha 'alal ardi ilal qiblah inqita'an an rufqatihi. Kalau seandainya dia turun dari rombongan itu sholat supaya bisa dia dia punya air untuk sholat, dia juga tahu kiblat, tapi mereka sedang melakukan perjalanan. Perjalanan ini kalau dia turun sholat pakai menghadap kiblat, maka dia akan ketinggalan dari rombongan. Au khafa ala nafsihi au malihi, atau takut dia jiwanya dan hartanya. Lam yajuz tarkus sholati wa ikhrajuha an waqtiha, bal yusalliha ala dabbah li hurmatil waqti, tapi dia sholat di atas kendaraannya untuk menghormati waktu. Wa tajibul i'adah, maka wajiblah dia itu ngulang, li'annahu uzrun nadir, karena itu ujur yang jarang. Ini kan perjalanan dulu, tapi gambarannya begini, kita naik bus. Busnya ini, kalau bus yang di sekitar masih Sumatera ini masih banyak yang berhenti di setiap sholat. Tidak semua bus berhenti di waktu, nggak semua. Jadi ada misalnya begini, kita orang kampung dari malam hari di Medan, pas sholat subuhnya itu jam 5, kita belum sampai ke tujuan, tapi busnya nggak berhenti. Kalau kita turun kan bahaya kan lah, kita ketinggalan barang, kita juga ketinggalan, kita juga bahaya dalam diri kita. Kalau kita lanjut dengan bus ini, kita nyampainya jam 8 pagi. Kalau kita turun, gawat juga. Maka bagaimana? Sholatlah kita di bus itu, menghormati waktu. Ini sepele, tapi banyak orang meninggalkan. Banyak orang kadang subuh itu, ya Allah, lewat aja gitu, nggak ada. Maka kita yang mengaji ini, jangan sempat kita tinggalkan sholat subuh di bus itu. Bangun kita subuh di bus itu, sholat kita, walaupun duduk, menghormati waktu. Nanti kalau sampai nanti ke tempat tujuan jam 8, ada waktu kita, langsung di sana sholat kita. I'adah, kita ulang sholat kita itu. Jadi ini solusi bagi orang yang berilmu, orang menuntut ilmu.
Jadi nggak sembarangan meninggalkan sholat. Ada orang berapa sholat di bus itu nggak ada sholat dia. Maka kita yang menuntut ilmu ini, kalau adalah memang rumah kita jauh, kampung halaman kita jauh, subuh itu di jalan, maka sholat menghormati waktulah. Kalau nggak bisa kita suruh berhenti, sholat menghormati waktu. Saya kalau pulang kampung, itu sampai kampung kami itu selalu jam 7 sampai jam 8. Saya lihat supirnya itu, ada yang taat, berhenti dia sholat subuh. Saya pun turun mengikuti dia. Sholat saya bersama dia. Tapi ada turun, Pak, enggak, kita terlambat nanti, Pak, katanya. Akhirnya dia lanjut. Nah, sholatlah di bus itu, menghormati waktu. Nanti sampai nanti di pelabuhan, baru saya melaksanakan sholat subuh yang ada. Nah, jadi Islam itu yusrun, mudah. Tapi kemudahan itu hendaklah didasari ilmu. Jangan pulanya, Allah Ustaz, ngapain dipikirin, Allah kan baik, enggak pada diajabnya kita itu, katanya. Nah, itu kan itulah dia mengambil kemudahan tanpa ilmu. Jadi tetap kita sholat, namanya sholat menghormati waktu. Contoh lain, ini Syekh Mustafa Bugho mengatakan, termasuk orang yang sholat menghormati waktu, misalnya orang yang di penjara. Penjara itu nggak ada air, tanah yang suci pun untuk tayamum nggak ada, maka dia sholat menghormati waktu. Nanti kalau dapat dia, seminggu dia sholat menghormati waktu, nanti kalau dia udah keluar sholatlah dia, diulanglah sholat itu. Orang yang dipasung sehingga tidak bisa bergerak, ada kalian kena ikat, kalian di tiang, ada kawan kurang kerjaan, diikatnya kita di tiang. Mau wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, waktu sholat udah mau habis, sholatlah kita di situ menghormati waktu. Nah, jadi bukan kemana lah Ustaz, diikat kawan tak bisa lah sholat, nggak ada begitu. Tetap kita sholat dalam keadaan diikat, itulah kita sholat. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, begitu. Orang sakit yang badannya dijejali selang infus atau peralatan medis lainnya. Kan ada orang misalnya misalnya diselang-selang semua begitu, tapi sadar dia masih nggak bisa dia untuk wudhu dan lain sebagainya, maka sholatlah dia menghormati waktu. Kemudian dalam kendaraan seperti di pesawat. Nah, ini memang dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, sholat di pesawat itu banyak yang kita itu. Sholat di pesawat itu nanti dibedakan antara dua. Pesawatnya nanti memang lagi landas dia atau sedang terbang, ya kan? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kita di pesawat itu bagaimana? Wudhu atau tidak? Mau tayamum, debu, ada orang kadang pakai itu ke kaca pesawat, entah pun ada situ debunya atau enggak, ya kan? Makanya kalau di pesawat, kalau mazhab Imam Syafi'i memang tidak sah sholatnya, tidak memenuhi, kiblatnya enggak dapat, ya kan? Sholat di pesawat kan kiblatnya enggak dapat. Maka sholat di pesawat itu lebih kepada sholat menghormati waktu, sampai tujuan baru diulang. Tapi memang dalam mazhab yang lain, sholat di pesawat sah. Makanya itu pendapat yang banyak digunakan orang yang pergi umroh. Tapi kalau kita yang udah mengaji, pakailah mazhab Syafi'i ini. Di pesawat kita sholat menghormati waktu, sampai nanti di Madinah atau di mana, baru kita i'adah, ngulang sholat kita itu. Kenapa Ustaz sholat di pesawat enggak sah Ustaz? Karena banyak syarat yang enggak dipenuhi. Salah satunya adalah tidak mengarah ke kiblat. Sholat fardu itu wajib dari takbiratul ihram ke salam itu menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah ketika takbiratul ihramnya wajib ke kiblat, setelah itu mau dibawa kemana pun jadilah. Kalau sholat fardu wajib sampai salam itu menghadap kiblat. Itu tidak kita dapatkan di pesawat, makanya sholatnya menghormati waktu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai catatan terakhir, apa itu sholat menghormati waktu? Sholat yang dilaksanakan dengan tujuan menghormati waktu disebabkan tidak dapat memenuhi syarat-syarat sholat. Kan banyak syarat-syarat sholat. Suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, mengetahui waktu masuknya. Dan ini adalah sholat menghormati waktu ini adalah sesuai dengan konsep Islam ya, yang mana Islam menginginkan kemudahan. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, demikian mungkin penjelasan tentang sholat menghormati waktu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Waktu saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Ya, terima kasih Ustadz.
satu tema yang sangat menarik, yaitu sholat menghormati waktu. Ya mungkin sebagian daripada kita di sini ini merupakan hal yang baru seperti yang dikatakan Ustadz tadi, atau ada juga yang pernah mendengar ini cuman mungkin belum selengkap atau sedetail yang diterangkan tadi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab hanya untuk 3 orang saja. Kami persilakan. Ya. 1, 2, 3. Langsung aja 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi saya punya pengalaman kalau kadang kan kita sering pulang malam lah gitu kan. Ba'da maghrib kita sudah sholat maghrib nih gitu, cuman karena kecapean, jadi kita terlelap gitu, tidur melewatkan waktu isya gitu, sampai ketika kita bangun di waktu subuh. Nah ketika kita di waktu subuh itu kan langsung bergegas ke masjid gitu kan, langsung berjamaah gitu. Kita menunaikan isyanya itu dulu gitu Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian Ustadz lanjutan tadi juga bangun sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Namun ketika kita bangun pas kebetulan pula udah iqomah Ustadz, jadi memang kita dulukanlah sholat berjamaah itu Ustadz. Apakah boleh kalau semisalnya kita melaksanakan sunnah qobliyah subuh itu setelah sholat subuh itu tadi Ustadz berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, masalah sholat lihurmatil waktu tadi, boleh nggak orang yang sholat lihurmatil waktu itu menjadi imam bagi orang yang sholat biasa Ustadz? Misalnya kayak masalah najis tadi Ustadz, yang najis ini pakaiannya dia fasih, sedangkan kawannya misalnya ummi. Nah kan itu bisa nggak sah dia kalau dia menjadi makmumnya? Jadi boleh nggak dia jadi imamnya gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada Al Ustadz mengenai bahwasannya kan kita boleh sholat kalau misalnya tidak menemukan air dan juga menemukan tanah untuk tayamum gitu Ustadz. Yang jadi pertanyaan ialah tanah yang bagaimanakah yang digunakan untuk tayamum Ustadz? Apakah tanah yang di samping jalan ini atau mungkin di samping masjid ini itu juga bisa kita jadikan tayamum gitu Ustadz? Ya. Untuk kita melaksanakan sholat, agar tak melaksanakan sholat, sholat apa namanya tadi itu? Yang tidak ada air ya, dan tidak ada tanah atau tayamum gitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama, kelewatan melaksanakan sholat isya ya. Sholat isya, kemudian masuk waktu sholat subuh gitu. Jadi mana didahulukan ya? Antara isya atau subuh. Baik, begini. Dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ada 2 pendapat tentang orang yang mengqadha salat. Mengqadha salat itu misalnya dia mengqadha zuhur sama asar gitu kan. Mengqadha zuhur di waktu asar. Mana didahulukan? Mana didahulukan zuhur atau asar gitu. Ada pendapat mengatakan bahwa didahulukan zuhur. Kenapa didahulukan zuhur? Untuk menjaga tertib salat dalam sehari. Jadi kan tertibnya kan sudah ada tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita kerjakan nanti asar dulu, baru zuhur, berarti kan tertibnya itu sudah rusak dia. Makanya pendapat pertama ini. Pendapat yang kedua adalah mendahulukan sholat asar. Habis sholat asar baru zuhur. Alasannya karena yang punya waktu kan asar. Zuhur itu kan numpang di situ. Nah, maka dalam kasus ini tadi, mana ini yang mau kita kerjakan dulu? Apakah zuhur, apakah isya, apakah kita mengerjakan isya dulu atau subuh? Kan begitu. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama tadi, berarti kita mengerjakan isya dulu, baru subuh. Tapi kalau menurut pendapat kedua, ini dua-dua bisa ya. Tapi ini bicara afdolnya, mana yang lebih baik. Kalau menurut pendapat yang kedua, subuh dulu baru isya. Makanya begini, Ustadz, tapi kan kami mau ngejar jamaah nih kan begitu. Nah,
Nah, dulu pernah itu saya bahas sekitar tahun 2018. Perbedaan solat antara imam dan makmum. Boleh enggak imam solat subuh, makmumnya solat isya? Sah, boleh. Cuma takutnya bingung ini kan? Makanya kalau memang untuk yang pemula, ambil sajalah yang mudah. Solat subuh aja dulu, 2 rakaat bersama imam, baru kemudian nanti melaksanakan isya setelah itu. Nanti kalau udah mulai kuat ilmu fikihnya, baru nanti solat isya di belakang imam solat subuh. Kalau udah mulai kuat nanti dikit ya. Saya takut nanti ini, gimana ini Ustaz, bingung, masa kita solat isya? Karena berbeda solat antara imam sama makmum boleh, yang penting jangan solat jenazah. Imam solat jenazah, kita solat zuhur, ya nggak boleh. Dulu 2018 kalau mau lihat videonya ada itu. Makanya boleh kan? Kita mengkodok solat subuh, imamnya solat tarawih. Kan ada orang punya utang solat subuh dulu waktu di muda. Daripada solat tarawih bagus mengkodok solat subuh, itu boleh. Jadi kira-kira manalah dulu yang lebih nyaman lah dulu. Tapi kalau udah kuat fikihnya, takutnya nanti mengamalkan itu isya di belakang sholat subuh, makin bingung dia kan, akhirnya pindah mazhab dia. Yang penting jangan pindah agama lah kan. Jadi boleh kita sholat subuh dulu, baru nanti habis sholat subuh kita melaksanakan sholat isya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini juga pernah saya bahas di sini. Pernah saya bahas tentang qabliyah subuh ini. Semua sholat qabliyah itu kalau enggak sempat dikerjakan sebelum sholat subuh, boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Qabliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh, boleh. Qabliyah zuhur setelah sholat zuhur, boleh. Bahkan Rasulullah pernah sholat ba'diyah zuhur di waktu setelah sholat asar. Makanya kalau kita buka hadis fikih kan agak aneh-aneh kan. Tapi memang boleh, karena memang ada sahabat Nabi sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Rasulullah nengokin, ini sholat apa ini 2 rakaat setelah sholat subuh? Maka Rasulullah SAW itu bertanya, apa ini? Kata sahabat, ini 2 rakaat yang tadi enggak sempat kukerjakan sebelum subuh. Maka kalau kita datang ke masjid enggak sempat qabliyah subuh, imam sudah takbiratul ihram, kita masuk sholat subuh. Nanti habis sholat subuh, baru kita sholat 2 rakaat qabliyah subuh kita. Karena kita takut ketinggalan khairun minad dunya wa ma fiha. Paling nanti orang yang enggak ngaji, ini sholat apa dia ini? Kalau orang yang enggak ngaji pasti nengok-nengokin. Mana boleh sholat subuh ya kan? Padahal kemarin dah kita bahas juga di sini. Sholat yang enggak boleh setelah sholat subuh sama isya itu adalah sholat sunnah mutlak, sama sholat sunnah yang duluan sholatnya daripada sebabnya. Itu dah kena kita bahas kemarin. Ketiga, bagaimana Ustaz kita berimam dengan orang yang sholat lihurmatil waktu? Orang sholat lihurmati waktu itu, dia sholatnya cuma menghormati waktu, enggak sah itu. Artinya tidak cukup sholatnya itu saja. Dia hanya untuk menghilangkan dosanya pada saat itu. Maka jangan berimam kepada mereka. Karena syarat kita berimam kan, kita wajib mengetahui kalau memang imam kita itu sholatnya itu sah. Sedangkan menghormati waktu itu ya memang sahnya hanya untuk menghormati waktu. Kemudian yang terakhir adalah tanah tayamum yang bagaimana Ustaz bilang tadi ini. Satu, dia tanah yang suci. Jangan pulaknya di situ tanah di atasnya tai kucing. Itu najis. Pastikan dia suci. Kedua, yang ada debunya kan, kering dia, jangan yang basah. Kalau yang basah nanti muka kita yang kotor. Makanya tanah yang kering, yang dia punya debu, maka debunya itulah yang mau kita ambil. Jadi bukan sembarang tanah. Ustaz, kalau di tanah-tanah sini pastikan suci nggak dia? Tanah ada nggak debunya? Kemudian dia jangan yang mustakmal, jangan yang sudah dipakai. Cuma kan itu dalam mazhab kita kan. Makanya sampai dulu pernah Ustaz dengar ada orang yang jual debu tayamum. Jual debu tayamum tuh gini. Diambilnya tanah yang suci, diambilnya debu tayamum, pindahkannya ke plastik. Jadi misalnya ini plastik, di dalamnya debu tayamum. Maka nanti tinggal buka. Wah, baru tayamum dia. Memang kalau orang jiwa bisnis, maju memang. Apapun bisa dibisniskan. Wallahu alam, itu mungkin jawaban untuk 4 pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Ustaz. Bila enggak mengetahui arah kiblat, apakah boleh sah mau niatnya mustaqbilal kiblat ya dan nilai ta'ala? Apakah boleh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita memang sering ini. Ustaz, kita enggak tahu arah kiblat, tapi udah
niat mustaqbilal qiblah cukup Ustaz? Enggak cukup. Karena memang kita harus memang mengetahui arah kiblat dengan cara berijtihad, berusaha untuk mencarinya. Walaupun salah, tapi ada usaha kita untuk ini. Kita sudah mencari arah kiblat, betul kita. Ternyata setelah kita sholat ada orang datang, salah rupanya. Diingatkannya kiblat ke kiri katanya. Udah, yakin kita karena dia orang setempat kiri, putar kita. Tapi kalau seandainya memang kita tadi sholat sudah enggak mencari kiblat, ya kan? Ada orang bilang salah kiblatnya, ya udah ulanglah sholat itu. Karena memang syarat yang pertama belum terpenuhi. Maka tak cukup hanya dengan meniatkan mustaqbilal qiblah tanpa kita mencari di mana kiblat. Makanya syarat sholat itu penting sekali. Sebelum sholat harus dipastikan. Sama begini, sebelum sholat kita kan memastikan menutup aurat, ya. Maka periksa dulu sebelum sholat. Maka anak muda yang sholatnya itu pakai bajunya di atas pusat, gitu kan. Kadang ketika dia sholat sujud nampak itu ada goa di sana, ada parit katanya di sana. Nah, itu coba pastikan dulu sebelum sholat. Maka kita harus periksa dulu. Ketika kita berdiri sudah nutup enggak? Ketika ruku nutup enggak? Ketika sujud nutup enggak? Kalau memang sudah nutup baru kita sholat. Makanya seperti di Masjid Syuhada, saya setiap malam Ahad mengisi pengajian di Masjid Syuhada di depan jalan gereja. Itu saya lihat masjid itu menyediakan baju-baju rompi begitu. Saya awal-awalnya untuk apa ini baju rompi ini? Kok rata-rata sholat itu bacaannya Masjid Syuhada semua. Terakhir baru saya tahu, ternyata itu digunakan untuk orang yang tidak yakin dengan bajunya sholat. Karena dia baju kaos nggak pakai singlet pula. Nanti sholat ruku sujud nampak, maka pakai rompi itu, maka dengan itu amanlah mereka. Maka syarat sah sholat itu wajib kita pastikan sebelum kita melaksanakan sholat. Apa? Nggak baca ulasnya. Langsung doa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.